sini. Ikut tiup lilinnya ya. Oke, yang rendah sini. Tiup bareng. 1, 2, 3. Oke. Dan ini sebenarnya usia yang paling betul ini. Inilah usia yang paling betul sebenarnya. Oke? Ya. Yes. Nah, yang betul kamu, rambutnya itu hitam. Kamu gambar apa? Coba diginiin. Ya. Wah, keren. Bapak jadinya siapa? Oke. Ya. Gambar apa? Mana? Hah? Oh iya mana? Dilihat sini. Ya. Hebat, ya, oke, ya. Ini Pak, gambarnya ini Pak, Ganyo sama satu. Oh, oke, ya. Waduh, bagus ya. Lanjut Pak. Ya, oke. Oke. Selamat ulang tahun. Matur nuwun. Ya, matur nuwun. Tentunya ini menjadi kado spesial. Ini komai bener apakah kita buka dalamnya? Nah, oke. Wih, ternyata ada dongengannya ini. Nah, ini Mbah Bandiem. Waduh, Mbah Bandiem. Ya, yang jadi dulu masih ahli produknya tuh ya. Ya. Makasih. Ya. Dan masih ada lagi Dibuka aja. sebuah kejutan dari Ini komunitas Bonsai seluruh Indonesia untuk Bapak Gubernur Jambi. Dan ini merupakan penyerahan. Loh, nggak ada gambarnya. Loh, rupanya covernya ini. Kabarnya. Oke. Ini agak manusiawi sedikit karena memang rambutnya masih ada yang hitam. Iya Pak, ya di komik putih semua karena kalau di asli dari kotor. Nah ini yang Ya. disirami. Ya. Bapak sukanya berpihak pada mereka yang membutuhkan, memang membutuhkan. Ini filosofi dari Mas Itan kayak gitu ini. Ya, Oke, makasih. Ini monggo foto bersama dengan 11 kartu list. Oh, apa nih?
yang telah menyukseskan terbitnya Lerengang. Oke. Nah, Yes. Satu lagi Pak, ini Oke. produk Ada lagi. Oke. Karya Raya. Apa itu? Karya Raya itu produk kaos, Oh, tapi produk kaos. budaya kita Indonesia. Dan lokal Oke. Budaya lokal. Ya, Jadi kearifan lokal full. kearifan lokal. Kita satu Pak. XL, oke. Ini XL ini XL Indonesia. Gitu. Indonesia Pak, batik tapi. Wey, keren keren. Habis. Ada merah putihnya. Iya. Ya, ada merah putihnya pas di sini. Ini ada batiknya, lebih tepat lagi pakai kemis Pak. Oh, nah ini juga kaos baru ini kemarin dikasih totok tewel ini. Apa ini? This is peace. Oke. Ya, matan dua. G-nya ini Ganjar. GP Ganjar. Gulpen GP sama siapa? Dari siswa-siswi dari SMP 17 Semarang, hasil karyanya adalah lukisan dari limbah plastik. Oh, ini kresek plastik. Wah, ini keren ini. Tak kira pulas ya gimana? Ya, yang buat kamu? Iya. Kamu sekolah di mana? SMP Negeri 17. SMP Negeri 17. Wow, luar biasa. Pantes pinter SMP ini cacai pitulas. Oke, ya, ini apa lagi? Oh, ini sama. Oke, kamu sekolah di mana? 17 juga. Wah, pancen SMP ini oke, pinter-pinter. Yang menghasilkan karya luar biasa, foto Bapak Ganjar Pranowo dari limbah plastik. Oke, makasih. Ya. Ya, Kamu terima besok cari kasih. plastik ya di pinggir jalan ya, buat lagi. Ada lagi Pak. Ternyata Ada lagi. banyak sekali ini kartunis. Wush, walah ini. Cocok. Ini memang Nah, Cocok Pak. ini tambah pakai satu. laten ini Pak, yang kalau nyanyi bagus. oke, mas ini. Harus sampean, harus sampean. Metal loh mas, tangannya metal loh. Oh metal. Metal loh mas. Metal dikit Pak. Ompongnya sekitar. Sip. Oke. Wah, lah ini berijazah kalau ini. Oke, makasih mas ya. Makasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu, teman-teman, dan terutama yang ada di atas, ini teman-teman sebaya saya. Karena tadi sudah waktu saya meniup lilin, tahu kan angkanya? 15. Maka persis ini seusia saya rata-rata anak yang usianya 15 tahun. Saya menyampaikan terima kasih, sungguh luar biasa. Tadi roti yang ke-10. Sejak kemarin kita niup lilin terus dari tadi itu. Ya, sampai ambil kopong lagi. Selalu ada kejutan, selalu ada yang menarik. Dan Dilala Gold Pensil hari ini datang dan tadi memberikan satu kaos yang menurut saya kaosnya juga bagus. Hari ini banyak kaos gratisan, tadi ini kemarin dari Totok Tewel, sekarang ada ini Gold Pensil. Gold Pensil itu artinya GP Ganjar Pranowo. Pasnya Dilala lu pahur ya Mas Ika. Dilala sebenarnya rezeki ini pun jodoh dengan peniku. Dan saya minta maaf teman-teman menunggu cukup lama karena sejak kemarin saya di Banyumas. Tadi ada cerita menarik sebelum kesini, kita mencoba ngecek saudara kita yang masih dipasung. Daerahnya luar biasa, kering kerontang. Bapaknya tukang batu di Jakarta, ibunya sendirian, anaknya 2. Yang kecil lagi belajar magang kerja, yang gede tidak sehat, jadi dikerangkeng di belakang gitu. Sehingga saya rayu-rayu agar dia bisa mau diobati. Tentu saya bukan ahli psikologi, tapi saya mencoba sesama manusia saja. Pasti ada getaran-getaran yang sama bisa kita obrolkan, tak kunjeki, jalui udut. Terus kemudian rokokan gitu, saya kasih kaos jateng gayeng. Saya kasih roti, saya kasih bola, tapi kan di kerangkeng nggak bisa dimasukkan. Terus saya ajak ngobrol-ngobrol, teman-teman saya ajak ngobrol-ngobrol dan akhirnya dia mantuk-mantuk.
Tinggal nunggu apakah besok bisa dibawa ke Klaten untuk kita obati. Maka dialognya agak lama. Terus pulang dari sini, mau ke sini saya mampir ke Wonosobo karena kemarin ada puting beliung. Dan warga di sana sengnya banyak yang lepas-lepas, jadi tadi kita kasih bantuan sehingga sampai agak lama. Saya pikir Wonosobo ini di pinggir jalan raya. Ternyata persis di dusun terakhir Gunung Sumbing. Jadi nggak manjat dulu ke sana. Dan teman-teman masih menunggu. Saya senang karena makanannya habis. Ada dua, ini demenaknya apa kurang nggak saya? Maka dilapori staf saya, waduh Pak, yang datang banyak sekali gitu. Waduh, saya tidak tahu kalau sesurprise ini. Saya pikir judulnya tadi audiensi dengan saya. Ternyata ngasih komik yang sangat bagus. Dan saya senang komik, saya senang kartun sebenarnya. Dan itu sudah dari sejak saya kecil. Sejak saya kecil saya sudah mulai gambar-gambar, tapi karena tidak terlatih ya seperti itu. Idola saya tentu saja, jangan ada yang kecil hati. Idola saya itu Pak Tino Sidin. Maka Pak Tino Sidin itu selalu bagus ya, gambarmu bagus. Itu gambar tikus saja jadinya kayak ikan. Itu tetap bagus. Jadi Bapak Ibu, ini bukan kayak Ganjar, tapi ini gambar Ganjar beneran. Dan gambarmu adalah gambar yang bagus. Nah itu luar biasa. Dan saya menunjukkan, saya sampaikan pada teman-teman, dan Semarang itu kan ibu kota kartun, ibu kota kartun. Maka saya kepingin sekali kawan-kawan buat show gitu. Maka saya buat dulu tawaran pertama sudah dieksekusi untuk menampilkan karyanya, saya pamerkan. Di ruang kerja saya sampaikan di tempat terima tamu saya, sehingga orang masuk, lu gambar apa? Pak Ganjar ada pameran apa? Begitu. Dan itu pertama kali yang saya pamerkan adalah kartun. Ya. Sekarang saya pamerkan kembali karya foto. Saya pamerkan. Saya kemarin membuka acara LKS, anak-anak SMK kita. Saya dibuatin baju, desainernya dari Kudus, bahannya dari Jepara. Mereka sudah pameran di banyak negara. Keren menurut saya. Dan saya lihat di antara mereka ada yang membuat baju dengan desain Jepang. Jadi stylenya Jepang tapi didesain oleh anak-anak dari Kudus ini. Bagus. Saya bicara sama kepala dinas pendidikan, boleh nggak karyanya itu kita pinjam 1 minggu, kita pamerkan di Pemprov. Mungkin kalau teman-teman di Pemprov biasanya pagi apel, saya ingin buat semacam happening art gitu. Kalau kemudian ada manekin di situ, terus kemudian menjadi satu barisan, barisannya itu menggunakan baju-baju karya tapi dia manekin semuanya, itu pasti belum pernah ada di Indonesia. Saya berpikir ini menarik. Lalu kemudian di panggung tempat inspektur upacara yang biasanya briefing itu, di belakangnya dikasih barisan manekin-manekin itu dengan desain baju-baju yang menarik. Maksud saya sebenarnya, inilah pemerintah yang bisa nempel dengan keinginan masyarakat dan kemudian ditonjolkan. Terima kasih kawan-kawan dari Rumah D ya, yang memberikan ucapan selamat pakai bahasa Inggris. Maaf saya nggak ngerti artinya. Maka tadi saya pinjam, saya upload ke IG saya dalam waktu 1 menit langsung ribuan viewer tadi itu. Ternyata anak-anak hebat. Kamu hebat. Nah teman-teman, kenapa kegemaran kartun saya itu saya lanjutkan? Saya pernah ditantang sama Mas Indra TS itu di Borobudur ya Mas ya. Apa Pak Ganjar sudah? Apa yang bisa Anda kerjakan? Dan hasilnya adalah ini karya yang paling serius yang pernah ditawarkan kepada saya dari kawan-kawan kartunis se-Indonesia. Ada asingnya juga Pak ya? Ada yang asing datang, lalu saya bicara sama mereka, udah deh nggak usah ngomong banyak, kumpulkan kartun-kartunmu, akan saya buat kalender tahun depan, kalau nggak salah begitu. Dan ini hasilnya, ini adalah karya kawan-kawan yang membuat dan kemudian kita coba lomba, kita cari karya yang paling bagus. Coba Mas sampai jadi manajernya untuk megang ini maksudnya. Nah, terus kita buka satu persatu. Nah, saya dan Gus Yasin, ini saya dan Gus Yasin atau Gus Yasin sama Mbak Maimun ya sebenarnya.
Teman-teman, Mbak Maimun itu ulang tahunnya juga 28 Oktober. Maka dia sama dengan saya. Maka ya. Terus kemudian ini adalah juara-juaranya yang membuat satu karya yang menurut saya sangat menarik dari para kartunis. Jadi saya sangat senang sekali apa yang dibikin oleh teman-teman langsung bisa kita wujudkan, dan ini dilihat oleh orang seluruh minimal Jawa Tengah. Ada sih beberapa dari luar Jawa Tengah, Pak boleh minta kalender duduknya kok. Keren ya Pak ya kartun. Siapa dulu kartunisnya? Gitu. Ini tulisnya selamat datang di Jateng Gayem, Jawa Tengah, Sumringah. Nah biasanya gubernur itu boncengke wakil gubernur. Gak tahu yang gambar ini siapa, apakah mau ngomong sendiri sama Gus Yassin atau saya laporkan sama dia, tapi ya sudah laporkan aja. Nah ini ada karya yang bagus dibuat, waduh, ini kelihatannya sering keluar negeri, dibuat model sketch ini yang sangat bagus sekali. Terus kemudian ini, wah ini batik di samudra. Saya tanya dulu, apa kemudian? Juara harapan 1 lomba kartun Jawa Tengah. Wah ini keren. Jadi saya tulis cerita di bawahnya. Ini adalah storynomics yang bisa kita ceritakan sehingga orang tidak akan bertanya. Maka saya sampaikan kalau orang membuat karya dari Jawa Tengah, batik umpama, terus kita bungkus, kita kasih gift untuk souvenir, saya minta ada cerita kecil kertasnya ditempeli. Atau barangkali kita membuat kaos semacam ini apa? Gold pencil. Gold pencil itu apa? Ini komunitas apa dan sebagainya. Kalau itu ditulis di tempat-tempat kecil, maka ini akan bisa menjadi cerita gift untuk diplomasi internasional berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris. Maka Pak Nadiem itu Menteri Pendidikan Kebudayaan yang baru, dia bicara pada 3 hal menarik buat saya. Banyak profesor nggak setuju, tapi 3 kata ya, 3 kalimat yang dia butuhkan untuk pendidikan maju itu menarik. Anak-anak harus diajari psikologi agar bisa mengerti kemauan masyarakat. Ini adalah kemauan para kartunis yang agak sedikit maksa, rodon jelei, ya kan? Pak Ganjar, apa buktinya? Anda sampaikan, kesuwen, tak gawe kalender sesuk, wah rame. Jadi, saya mengerti keinginan kawan-kawan untuk bisa diekspos, untuk bisa tampil menjadi satu karya yang ditonton. Mas, ini orang-orang banyak yang senang, karena unik betul. Nah, itu satu, psikologi. Maka kita mengerti komunikasinya tidak keliru, orang senang. Kalau orang senang ya merenges, kalau yang agak sedih-sedih itu mungkin orang ketunan. Iya, gak apa-apa. Nah, yang kedua, orang harus diajari statistik katanya. Kenapa harus belajar statistik? Agar bisa mengerti tren. Tren, semua diukur satu persatu tren. Kalau bahasa sekarang itu bisa membaca algoritma. Dunia kita nanti seperti itu. Saya kira kartun ini masih oke. Tapi anak-anak digital mungkin tidak akan lagi baca ini. Karena dia akan pegang alat ini. Bisa nggak kemudian komiknya dipindah ke sini? Menjadi komik digital yang bentuknya 3D. Ya coba, nanti kita mainkan itu, kita buat ya. Nanti bercerita boleh tentang apapun. Saya sih sudah punya idenya, tapi saya akan mengerjakan. Karena saya nggak bisa mengerjakan itu. Dan yang terakhir kata Pak Nadiem, harus nanti bahasa. Minimal bahasa Inggris. Minimal ya, I know I can lah, little I can lah, gitu ya. Itu sebenarnya orang yang bisa merespon nanti perkembangan dunia internasional yang luar biasa. Nah ini saya tanya kenapa batiknya itu, karena desain batik, karya batik, pikiran, imajinasi itu seluas samudra. Wow, katanya gitu. Iso wes akarmu pokoknya ya. Masa di era teknologi ini pesannya bagus di era teknologi. Tapi teknologi tidak bisa menjadi tuan kita yang harus menjadi tuannya teknologi, ya. Tapi di atas itu harus ada kebudayaan. Ini keren di filosofinya tinggi sekali. Sampai Mas Gali, bener ya Mas Samangandu ya? Masuk, Pak tenang sambil. Ini loh, ini keren ini. Ini saya, Mas, terkesan betul ini, luar biasa. Jadi kita masuk Pak Eko. Ini kita gulung korupsi dan kemiskinan agar Jawa Tengah sumringah. Wah, keren.
Bapak Ibu, berkat doa Bapak Ibu, di antara seluruh lembaga negara di Indonesia, pandungannya panjenengan, dukungannya panjenengan, provinsi paling berintegritas Jawa Tengah. Kemarin saya undang para rocker lagi launching buku, ya, namanya Ganjar Pranowo Jembatan Perubahan. Saya dikasih kaos, undang rocker karena suka musik rock. Lalu muncullah berita tadi di media, Ganjar ingin menghidupkan kembali rock di Jawa Tengah. Wah, ceritanya didului. Habis itu saya diprotes oleh para haters. Langsung dia menulis, loh gimana sih? Masa rock itu kan budaya asing? Begitu. Hatersku marah juga. Menghidupkan rock budaya asing. Oh, ya budaya tradisional lah. Kemudian saya sampaikan, kita juga nguri-nguri budaya Jawa. Setiap Kamis kita berbahasa Jawa, tapi yang berbahasa Jawa cuma kita aja. Yang di luar sana enggak. Maka saya balik, Anda berpartisipasi atau tidak? Maka saya tunjukkan berita. Dan kita harus menjawab dengan data dan fakta. Ganjar Pranowo main ketoprak. Ganjar Pranowo main wayang bersama Menteri Pendidikan Ristek Dikti. Apakah yang Anda maksud ini? Gitu. Jadi hatersnya diedukasi biar mereka menjadi lovers. Oke? Nah, ini Jawa Tengah Sumringah. Waduh, gambarnya wayang waduh pendowo. Limo. Oh, ini Sumringah, Jateng Sumringah. Ini sampai bulan Oktober. Nah, persis di hari Senin inilah ulang tahun saya. Masuk? Bulan depan kita masuk pameran kartun lagi di Borobudur Kartun Internasional. Jadi apa gitu? Forum. Gak gue bela ini loh masih ini bahasa Indonesia. Wah itu mah lo kayak rock itu udah tiang. Borobudur Kartunis Forum. Oke. Nah itu tanggal 2. Bareng nanti acara tuh di Borobudur sepedaan. Saya mau sepedaan dulu terus mampir ke sana. Nah ini kemudian ada gambarnya nanti di tanggal 2. Oh Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Oke. Mudah-mudahan bisa ke sana. Ini gambar Corby dan nanti di akhir bulan pas Desember ini. Iya rapotnya bagus loh, ini ditarik ya jadinya. Tenang mas, tenang ya. Rumah ini agak kuno dan memang ada sesuatu yang, tapi saya sih biasa aja. Dan memang mereka kalau lihat orang yang kayak gini agak terganggu. Sebenarnya terganggunya bukan apa-apa, dia suka penampilan yang seperti ini, sehingga ingin memeluk gitu. Nah tadi pas lagi memeluk, nabrak itu, sebenarnya gitu aja. Ini 2012. Teman-teman, itu yang bisa saya ceritakan, maka berkartun lah. Ya. Saya kepingin kelompok kartun ini punya satu akun bersama. Kita jadikan itu media untuk apapun. Berkomunikasi, promosi, ekspresi, tapi dengan narasi yang positif. Yang positif. Maaf, kita tidak terima haters. Yang haters silakan masuk ke gitu. Kami hanya cerita orang bahagia dan para lovers. Dan kita akan bicara masa depan yang membanggakan dengan seluruh optimisme. Terus ditulis, komik sepenggal saja. Kalau itu bisa dilakukan, teman-teman, ini akan kita dorong. Nanti saya akan share. Boleh nggak Anda buat kartun ini, Anda buat kartun itu. Setelah itu, barangkali saya itu pengen memindahkan seluruh diplomasi ini dari kartun menjadi diplomasi kaos oblong. Ini belum berhasil ya? Sehingga kaos oblong kita kartun bercerita tentang Jawa Tengah, apapun kebudayaannya, gotong royongnya, kehebatannya, prestasinya, masa depannya, dan seterusnya. Maka kalau itu bisa dilakukan, ini akan bisa kita dorong. Nanti saya bantu promo. Kita bantu jual, minimal dengan duit desain itu minimal, sehingga nanti kita akan dorong dari Humas. Ada nggak ya kita? Itu ada Mas Lili. Nanti sekali-kali kita setiap mau ada event buat kaos kerjasama sama kartunis. Ini nggak mahal. Pokoknya ngomong narasi begitu larang nak situ mereka. Ini nggak mahal. Kalau saya desain umpama kayak kita bicara 28 Oktober, kita mau apa?
Coba kita bicara 10 November. Kartun apa yang mesti kita tampilkan? Dan kartun itu bisa sketch, coret-coret, begini atau yang 3D, whatever lah, ya. Yang teman-teman pasti dengan teknologi dan ilmu pengetahuan keterampilannya bisa kita tingkatkan. Nanti kita tes ya Mas ya. Kalau teman-teman berniat, nanti kita tanya dalam waktu pendek November itu ada 10 November. Siapkan. Nanti Desember itu ada akhir tahun, ada Natal, ada Hari Ibu. Hari Ibu. Hari disabilitasnya tanggal berapa? 3 Desember. Waduh. Kalau nggak ada hari-hari besar langsung cari aja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Anda bicara apa? Atau Anda iseng tiba-tiba merespon saya. Oh Pak Ganjar setiap hari Kamis ternyata pakai baju adat. Tiba-tiba Kamis adat. Waduh. Kamis budaya, Kamis Nusantara. Waduh. Itu Anda bikin dan hari itu kita blow up di sana bahwa para kartunis ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jawa Tengah dengan gaya masing-masing. Ya nanti dari Humas atau dari Kominfo kita bisa diskusi mana yang akan kita launch sehingga kita bicara semacam ada dewan redaksinya untuk kita keluarkan. Atau barangkali gantian kita order. Bisa nggak kawan-kawan kartunis saya pengen bawa isu ini. Anda komikin barang 3 lembar deh gitu ya. Untuk cicat kita bicara. Bagaimana kita menangkal terorisme, radikalisme, mengajak kawan-kawan kita untuk berada pada trek kebangsaan, trek konstitusi, trek Bhinneka Tunggal Ika, trek Pancasila. Itu kira-kira seperti apa? Ngomong yang baik itu kira-kira seperti apa? Nah itu kalau bisa dibuat keren. Saya sudah capek nih, capek ngomong, tapi senang banget saya Bapak Ibu, teman-teman bisa hadir. Ada banyak terima kasih harus saya sampaikan kepada panjenengan semuanya karena kejutan ini luar biasa dan ini bukan rumah saya, karena sebenarnya ini rumah panjenengan semuanya juga. Kita sama-sama cuma duduk di sini. Ya. Bapak Ibu, terima kasih. Adik-adik terus menggambar ya. Ya senang-senang terus ajari mereka. Generasi berikutnya setelah Anda adalah mereka. Kita tidak boleh putus itu. Total lama saya ingin eksploitasi untuk seluruh karya yang ditampilkan. Seni, keterampilan, apapun, tampilkan di sana. Mimpi saya belum selesai. Saya ingin pameran foto, pameran lukis, pameran kartun itu beredar muter Simpang 5, Jalan Pahlawan, Pemuda, seluruh pinggir jalan full. Saya bayangkan ada happening art sekali saja terjadi, terus kemudian kita buat ini sebagai sebuah karya seni ekspresi dari kita, agar kita tidak marah terus. Agar kita menjadi orang yang bahagia, agar kita menjadi orang yang hangat, selalu menghormati dan rukun selalu. Ya, 2 hari ini hari yang surprise buat saya. Ada kurang lebih saya neoplilin 10 kali. Dan angkanya saya lebih suka ini antara 51 atau 15, kayaknya yang tepat 15 tahun. Dan mereka memberikan karya-karya yang menurut saya luar biasa dan hari ini para kartunis yang datang. Tahun lalu saya ketemu mereka di Borobudur Kartun Festival dan mereka minta, apa komitmennya Pak Gubernur? Oke, karyamu akan tak buat tanggalan. Tanggalan sudah jadi untuk kalender 2019 dan hari ini ternyata mereka bisa hadir di rumah dinas ini beserta para kartunis-kartunis muda. Menurut saya ini bagian dari yang penting, ada kaderisasi di tengah kartunis dan Semarang ini ibu kotanya kartun Indonesia gitu ya. Karya mereka bagus-bagus, bahkan sudah masuk ke digital. Baik yang sekarang cara gambarnya manual, ada yang menggunakan elektronik, bisa menggunakan 3D. Nah, saya pengen dorong itu. Tadi saya kasih pesan kepada mereka, kartun diangkat ke kaos agar ada diplomasi kaos oblong dengan gambar kartun, dengan pesan-pesan yang baik, narasi-narasi positif yang penuh semangat. Yang kedua, saya minta adanya kartun-kartun yang digital untuk memberikan pesan-pesan pendek yang kita masukkan ke medsos sehingga mereka bisa berkreasi dan terus-menerus
bekerja sama dengan Pemprov untuk memberikan pesan-pesan positif. Mungkin kalau lihat vlognya Pak Gubernur kan bosen. Vlog saya kuwi meneh. Tapi mungkin dikartunin bisa lebih menarik sehingga pesan-pesan kita bisa sampai kepada masyarakat. Rencana saya mau lihat isinya, kalau nanti boleh kita kasih beberapa catatan, menarik juga untuk kita terbitkan nanti ya. Kita terbitkan, kita bagi pada masyarakat, siapa tahu masyarakat lebih suka. Dan kayaknya anak-anak itu lebih suka baca yang enteng-enteng. Dan komik itu menampilkan sesuatu yang enteng. Karena ada kalimat-kalimat pendek yang itu tidak bikin capek. Yang kedua ada gambarnya, ada visualnya. Mungkin visualnya tambah lucu gitu ya. Cuman wajah saya agak tua tadi ya di sana. Atau karena ubanan ya.